Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang malas bikin ketupat karena merasa bikin ketupat itu ribet, boros gas, dan juga takut gagal? Nah, di video kali ini Ambo akan memberikan tips bagaimana membuat ketupat yang anti gagal, hemat gas, hasilnya kenyal dan juga padat tetapi tetap lembut. Nah, yang penasaran, tonton videonya sampai selesai. Baiklah, yang pertama kita siapkan berasnya dulu. Berasnya dicuci bersih, setelah itu direndam sekitar 2-6 jam. Perendaman ini berfungsi untuk menghidrasi butiran beras agar nanti hasil ketupatnya matangnya merata, tidak mudah hancur, lebih cepat matang juga, dan lebih kenyal. Apalagi jika kita menggunakan beras perak, ini harus direndam terlebih dahulu. Nah, setelah direndam, kita tiriskan dulu. Kemudian agar nanti ketupatnya ada rasanya, kita kasih sedikit garam. Nah, berasnya sudah siap untuk dijadikan isian. Kemudian siapkan ketupatnya. Ketupatnya ini sebaiknya direndam terlebih dahulu sekitar 1-2 jam. Nah, perendaman ini berfungsi agar nanti hasil ketupatnya tidak terlalu merah. Jika sudah direndam, siap untuk kita isi dengan beras. Nah, untuk mengisinya adalah 2/3 bagian dari ketupat. Jika bentuk ketupatnya seperti ini, nah ini setengah bagiannya antara yang ujung dengan yang ujung. Ini setengah, nah kita isi bagian yang ininya, jadi setengah di bagian atasnya. Jadi itu adalah 2/3 bagian dari ketupat. Lalu kita buka bagian atasnya seperti ini. Diisi dengan beras sampai batas yang tadi. Jika isian berasnya terlalu banyak, maka akan keras hasilnya. Tapi jika isiannya terlalu sedikit, maka ketupatnya akan lembek. Nah, untuk tekstur yang pas itu adalah 2/3 bagian dari ketupatnya seperti ini sampai sini. Nah, untuk merebusnya siapkan panci, diisi dengan air, lalu didihkan air sampai mendidih seperti ini. Lalu masukkan ketupatnya. Nah, untuk merebus ketupat ini biasanya perlu waktu berjam-jam. Tapi kali ini kita akan menggunakan metode mirip dengan metode merebus 5-37. Tapi di video ini tidak tepat menggunakan metode 5-37 karena kalau hanya menggunakan metode itu tidak jadi atau belum jadi ketupatnya. Jadi akan menggunakan metode mirip seperti itu. Jadi yang pertama kita rebus dulu sekitar 5-10 menit. Kemudian tutup pancinya, jangan dibuka. Matikan api kompor, diamkan sampai agak sedikit dingin atau sekitar 30 menit. Lalu nanti direbus kembali sekitar 10 menit. Kemudian matikan kembali dan diamkan sekitar 30 menit. Begitu seterusnya sampai berulang-ulang kali sampai tekstur ketupat yang kita inginkan. Pengulangan perebusan sampai ketupatnya jadi mungkin bisa berbeda untuk setiap orang. Ada yang 3 kali, 4 kali, atau mungkin lebih. Hal ini tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama, kualitas panci yang digunakan. Semakin bagus pancinya, daya simpan panasnya juga akan makin bagus, maka akan semakin cepat matang. Berikutnya, banyak air yang digunakan. Semakin banyak air yang digunakan, daya simpan airnya juga semakin lama, maka semakin sedikit proses perebusan yang harus dilakukan. Nah, berikutnya besar ketupat juga berpengaruh. Semakin kecil besar ketupatnya, maka akan lebih cepat matang. Nah, untuk ketupat di video ini dilakukannya sebanyak 4 kali perebusan. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya padat dan kenyal. Kalau sudah direbus, tinggal ditiriskan atau diangin-anginkan. Selamat mencoba, semoga tayangan kali ini bermanfaat. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.